Salam sejahtera saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan tentang Kristus yang kita kenal. Kali ini kita akan berbicara mengapa Yesus tidak tahu. Ini menarik saudara, karena bagaimanapun kita sama-sama memahami bukan Yesus Kristus Tuhan. Lebih lagi bagi agama lain, maka mereka akan berkata, kalau memang dia Tuhan, mengapa ada yang dia tidak tahu? Apa itu? Itu pertanyaan serius. Markus 13 ayat 32. Markus 13 ayat 32 dikatakan tentang hari atau saat itu. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menarik bahwa dia tidak tahu bilakah kiamat itu. Menarik. Yang tahu hanya Bapa. Malaikat pun nggak tahu. Itu sebab banyak sekali orang-orang sekarang pengkhotbah yang keblinger. Ngitung-ngitung hari kapan Yesus datang. Berbicara tentang Yesus datang. Tapi mereka tidak tahu sebetulnya apa yang mereka bicarakan. Ironis, itu kata yang paling pas untuk menggambarkannya. Tapi itulah fakta yang tidak terbantah. Dan itu memang terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan di dalam kebenaran Alkitab yang kita baca. Mengajak kita untuk menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tidak diketahui oleh Yesus tidak sama dengan Yesus tidak tahu sehingga dia bukan Allah. Pertama harus kita memperhatikan. Kalau dikatakan bilakah waktunya, dia tidak tahu. Tentang apa kiamat itu? Kiamat itu apa? Dia yang akan datang kembali. Oleh karena itu ada sesuatu yang kemudian agak mengganggu kita. Dia yang pergi naik ke surga, dia akan datang kembali, tapi dia pula yang tidak tahu. Why? Kan itu pertanyaannya, bukan? Kalau dia yang naik ke surga, dia yang akan datang kembali. Seharusnya dia tahu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Nah, oleh karena itu, ini menjadi pertanyaan serius yang perlu kita pikirkan. Kita tumbuh kembangkan dalam semangat kehidupan keimanan kita. Untuk kita mengerti dengan tepat apa sebetulnya yang Yesus maksudkan dengan kalimat itu. Dia yang naik, dia yang turun. Ini tentang dia, tapi dia tidak tahu tentang dirinya. Bagaimana mungkin? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Disinilah kita mengerti dan kemudian melihat. Ada apa gerangan yang terjadi? Dia pergi, dia kembali, tapi dia tidak tahu. Nah, ini ada hal yang menjadi penting. Pertama, waktu dia naik ke surga, maka dia sudah meninggalkan dunia. Dia kembali kepada hakikat semula menjadi Allah. Waktu dia meninggalkan surga, datang ke dalam dunia, Paulus berkata, dalam Filipi pasal 2, 6-7 yang sudah pernah juga kita baca, bahwa Yesus yang sama sehakikat dengan Allah itu tidak mempertahankan kesetaraannya, tetapi mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Dia menjadi manusia. Nah, oleh karena itu, di dalam dia menjadi manusia, di dalam dia menyangkali keilahiannya, menjadi sama dengan manusia, dia datang ke dalam bumi ini. Maka disitulah kita mengenalnya, disitulah kita mengerti dia Allah yang telah mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Nah, ini juga pernah kita bicarakan. Mengosongkan diri artinya ia membatasi dirinya sebagai Allah, padahal dia adalah Allah yang tidak terbatas, karena tidak mungkin ada Allah terbatas. Tetapi dia rela membatasi dirinya, dia rela membatasi keilahiannya. Itu sebab kita bisa melihatnya, bisa menjamahnya, minimal murid-muridnya pada waktu itu. Padahal tidak ada yang bisa melihat Allah. Melihat Allah akan mati. Kenapa lihat Yesus tidak mati? Karena Yesus sudah membatasi dirinya di dalam keilahiannya itu. Ketika dia menjadi manusia. Inilah kerelaan yang paling besar dari Natal. Ketika dia masuk ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Oleh karena itu, konsekuensinya, ia bisa mati. Konsekuensinya, ia bisa lapar. Konsekuensinya, dia bisa haus. Konsekuensinya, dia bisa tidak tahu terhadap semua misteri besar itu. Nah, jadi ada satu hal yang justru sangat konsisten menggambarkan Yesus adalah Tuhan yang rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba.
Yesus adalah Tuhan yang rela menjadi sama dengan manusia. Itulah fakta yang harusnya kita pahami. Itulah harusnya fakta yang kita mengerti. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita menjalani hari-hari kita dalam keseharian kita untuk boleh menyenangkan hatinya? Harus menjadi pemikiran serius kita. Ini yang penting untuk kita jalani di dalam hidup keberimanan kita. Bagaimana kita menjayani Tuhan kita dalam kesungguhan yang penuh. Nah, inilah yang harusnya kita perlu untuk melihatnya dengan jeli. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang digambarkan oleh Alkitab kepada kita menjadi sangat indah. Ia rela menjadi sama dengan manusia, sekaligus dia rela untuk ada yang dia tidak tahu. Tapi bukan karena dia tidak berdaya. Dengan rela dia membatasi keilahiannya, mengosongkan dirinya. Itulah besarnya kasih dari Natal itu. Banyak orang Kristen selalu berkata dia tidak tahu karena itu kemanusiaannya. Kalau tahu itu keelahannya. Seakan-akan pada diri Yesus itu ada kemanusiaan dan kealahan yang terpisah. Ini akan menimbulkan problema yang sangat serius. Bilakah dia Allah? Bilakah dia manusia? Kalau dia manusia berarti tidak ada kealahan. Kalau dia Allah tidak ada kemanusiaan. Mengerikan sekali. Masa ada dua diri, dua pribadi pada diri Yesus yang naik turun. Atau keluar masuk. Ini sangat mistis bahkan. Seperti orang yang kesurupan lalu gak sadar dirinya siapa. Yesus bukan itu. Karena itu menjelaskan itu adalah unsur kemanusiaan. Dan unsur kealahan sungguh sesuatu yang sukut menakutkan dan justru melemahkan Injil. Nah, itu sebab semua kita berkewajiban dan penting untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Apa itu Alkitab? Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan tiap kita? Apa yang menjadi keguatannya dari semua kita? Penting untuk kita menyadari supaya kita bisa berlaku dengan tepat sesuai dengan kehendak Yesus Kristus dalam hidup kita. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita melihat itulah alasan pertama kenapa Yesus tidak tahu. Karena dia sudah membatasi dirinya. Hal yang kedua, mengapa Yesus tidak tahu? Tadi kita sudah bilang membatasi dirinya, dia rela di situ. Tapi hal kedua menjadi penting. Ini pun menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Mengapa dia tidak tahu? Karena memang dia tidak perlu memberitahu kepada manusia. Argumentasi ini perlu diperhatikan. Itu sebab mencari tahu kapan Yesus datang adalah sebuah kebodohan dan pembodohan yang mengerikan. Kalau ada orang mendapat penglihatan berkata, Yesus akan datang gini, Yesus akan datang begitu, kita lihat ini, kita lihat itu. Saya kira itu penghinaan terhadap Injil. Penghinaan terhadap Kristus. Emang Kristus lebih bodoh dari mereka? Sampai Yesus tidak tahu. Emang Yesus begitu lemahnya? Sampai kemudian memerlukan banyak orang-orang yang dengan sejuta penglihatannya mengaku bahwa mereka sudah melihat dan mengatakan ini dan itu. Saya pikir ini satu kengerian, pelecehan yang sangat menakutkan. Kristus tidak dalam komposisi atau posisi seperti itu, bukan? Dia bukan Tuhan yang lemah, bukan yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya kira perlu kehati-hatian dalam kita bersikap benar di bertuhan itu. Supaya jangan sampai kemudian kita justru menghina Tuhan, meniadakan dia. Itu akan menjadi kesalahan yang menakutkan. Jadi, alasan kedua memang dia tidak tahu. Karena memang dia tidak perlu tahu. Sehingga dalam pembatasan dirinya sebagai Allah, ya, yang dia tidak tahu. Dan dia rela untuk tidak tahu. Karena dia akan menyimpan itu menjadi misteri bagi kita. Itu sebab dia katakan tentang kedatangan anak manusia, tentang dirinya. Ia sendiri berkata, bukan seperti pencuri. Nggak ada yang tahu kapanpun. Dan dia berkata bahwa tidak penting kapan dia datang, tapi penting kita berjaga-jaga sehingga kapanpun dia datang kita siap. Itu yang mestinya. Jadi bukan dia jari-jari orang berhitung-hitung mencari-cari tanda. Bahkan pergi ke Israel untuk tahu bilakah Yesus datang. Itu kengerian yang menakutkan. Saudara-saudara, seringkali kita tampak sepertinya Kristen. Tapi sudah menggonjang-ganjing Injil itu, menafsir dengan semaunya, ya, lari ke sana kemari sehingga cerita sensasi luar jauh lebih besar daripada berita Injil itu sendiri. Padahal Injil sangat jelas, bisa dibaca dan dipahami. Tapi kemudian banyak orang berkata bahwa Injil itu dinamis, firman Tuhan tidak berhenti sehingga ada penglihatan dan penglihatan. Tapi dia lupa kalau penglihatan dia ada dan itu tidak cocok dengan Alkitab lalu dianggap itu adalah perkembangan. Artinya apa? Penglihatan dia sama dengan
Alkitab. Kalau itu terjadi berarti apa? Alkitab tidak final. Karena ada tambahan, yaitu penglihatan-penglihatan tadi. Demi Tuhan yang hidup, Alkitab berkata, jangan tambah, jangan kurangi. Celakalah mereka yang melakukannya. Jadi tidak ada orang bisa mengatasnamakan nubuat ini dan itu. Lalu bisa berkata ini dari Tuhan. Segala sesuatu dikatakan Alkitab di 1 Tesalonika 5. Tidak boleh kita merendahkan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tetapi, ujilah segala sesuatu. Tidak bisa seenaknya. Menarik ya? Nah, oleh karena itu tidak ada sesuatu yang kemudian terjadi dalam hidup ini yang Tuhan lakukan yang tidak bermakna dalam hidup keimanan kita. Ini yang penting untuk kita selusuri. Inilah yang penting untuk kita pahami bersama. Maka dua aspek tadi. Dia tidak tahu karena dia membatasi dirinya sebagai Allah. Sehingga dia tidak menjadi maha tahu. Bukan karena dia tidak maha tahu. Tapi rela menjadi tidak maha tahu. Dalam rangka menjadi manusia. Juru selamat, penebus dosa. Ini perlu. Ya, jadi bukan karena tidak maha tahu, bukan karena dia bukan Allah, tapi karena rela mengosongkan dirinya. Itu cerita Alkitab. Filipi 2 tadi, 6 sampai 7 tadi. Ya, yang artinya dengan sederhana mengosongkan itulah menanggalkan keilahian, membuat dirinya sebagai Allah yang terbatas, padahal dia Allah tidak terbatas. Aspek yang kedua tadi adalah bahwa ketika Kristus berkata itu untuk menunjukkan kepada kita memang kita tidak perlu tahu. Kalau perlu tahu, pasti dia beritahu. Jadi dia tahu. Dia sudah rela untuk tidak tahu. Karena memang tidak perlu tahu. Jadi harus hati-hati dulu. Dosamu sudah diampuni. Dari mana dia tahu itu? Itu bagian yang perlu dalam pekerjaan pelayanan yang dikerjakannya. Jadi dia sudah membatasi dirinya sejak awal. Mana teritorial yang cukup dan mana yang tidak perlu. Itu menarik. Dia melakukan dalam kerelaannya. Jangan lupa, dia Allah yang hidup. Dia menyangkali keilahiannya dengan sempurna. Dia membatasi dirinya dengan sempurna. Karena apapun yang dikerjakannya memang sempurna. Iya kan? Nah jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang seharusnya kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Dalam hidup keimanan kita. Untuk kita mengerti dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hari-hari kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa yang dikatakannya? Tentang dia tidak tahu. Itu bukan karena dia bukan Allah yang maha tahu. Tapi dia Allah yang maha tahu, yang rela terbatas, yang maha tahu menjadi terbatas tahunya. Sehingga itu masuk dalam rancang bangun kedatangannya. Dan tentang dunia tidak tahu atau kedatangan Yesus kita tidak tahu. Karena memang tidak perlu tahu. Gereja Tuhan tidak membutuhkan itu. Karena itu adalah penghinaan terhadap tujuan Alkitab. Penjelasan Alkitab. Kalau manusia berusaha cari tahu. Apalagi berkata tahu. Itu perlawanan menakutkan sekali bukan? Karena Alkitab beritanya sangat jelas. Ya, menyebut tanggal, tahun atau bulan. Itu mengerikan. Kalau bilang sudah dekat. Dari dulu juga sudah dekat. Tidak perlu Anda bicara. Alkitab pun bicara begitu. Semua juga orang tahu. Karena itu umat pun. Ketika terombang-ambing pergi sana sini. Dengar sana sini. Tergoncang imannya. Tidak berpegang pada kebenaran. Tuhan akan murka kepada engkau akan hidup seperti orang yang terombang-ambing, yang tidak menentu jalan, dan imanmu tidak akan bertumbuh. Ya, engkau akan menjadi bonsai terus-menerus. Itu bahaya sekali. Karena itu kita perlu beriman dan bersikap yang utuh. Jadi gereja memang tidak perlu tahu. Aspek yang ketiga yang perlu untuk kita perhatikan, ketika Yesus berkata tidak ada satupun yang tahu, hanya Bapa yang tahu, maka itu menjadi pengharapan. Itu menjadi pengharapan yang kuat. Kalau memang engkau percaya kepada Bapa, engkau anaknya. Kan gak ada yang perlu saudara takutkan, bukan? Karena dia pasti menolongmu, pasti memimpinmu. Oleh karena itu, ketidaktahuan orang tentang hari kiamat atau Yesus datang yang kedua itu bukanlah malapetaka. Karena itulah merupakan pengharapan. Karena Allah, sang perancang itu tahu. Ini perlu. Ini harapan ini. Ini indah ini. Maka persoalannya adalah saudara berurusan dengan Allah itu enggak. Tetapi memang dasar kita apapun dibawa ke laboratorium dan kita maunya apapun bisa diukur. Ini yang jadi repot. Apapun maunya kita selalu terukur. Kita bisa kontrol begitu. Nah ini yang menjadi repot dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita melakukan sesuatu yang salah. Harapan yang mestinya kita nantikan dalam pengharapan yang penuh itu malah jadi salah.
Karena dia seringkali tidak lagi menjadi harapan itu. Tapi dia menjadi masalah yang sangat serius. Yang membuat kita gonjang-ganjing, bahkan ada yang ketakutan dan gelisah dan seterusnya. Berhitung, berkutat, melihat tanda ini, tanda itu persis seperti orang perdukunan. Tidak menunjukkan keimanan. Padahal kita dikatakan hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar dari semuanya kasih. Iman membuat kita percaya kepada Allah itu. Dan kita berpengharapan kepada dia. Karena dia tahu kapan hari itu. Seharusnya itulah semangat iman Kristen. Itulah yang tinggi. Jadi kalau saudara pikir ada yang bilang saya tahu itu hebat. Justru itu rendah sekali. Bersyukurlah ketika Yesus berbicara pada Thomas. Thomas, kau percaya karena melihat. Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Itu iman sejati. Maka berimanlah. Yesus akan datang kedua kali. Berpengharapanlah. Ia pasti datang. Sekalipun kau tidak tahu kapan itu. Karena memang kau tidak perlu tahu. Yang kau perlukan adalah hidup berjaga-jaga. Sesuai yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memikirkan ini dengan utuh, maka menarik sebetulnya untuk memahami kenapa Yesus sampai ada yang dia tidak tahu. Mengapa soal itu dia tidak tahu? Tapi kalau kita baca seluruh Alkitab, sangat jelas. Penjelasan Yesus itu sudah cukup untuk kita menangkap mengapanya. Oleh karena itulah, kita perlu hanya untuk mengukur diri kita dalam sikap hidup kita. Dalam keimanan kita. Supaya kita tangguh. Saya ingat satu kisah. Ketika Yesus akan disalibkan, ia berkata kepada murid-muridnya, kalian akan terguncang semuanya. Dia menunjuk peristiwa penangkapannya di Getsemani yang akan berlanjut dengan penyalibannya. Murid-murid pada waktu itu agak kaget mendengar itu. Petrus bereaksi dan berkata, Guru, yang lain mungkin boleh terguncang, aku tidak. Yesus menatap Petrus, sang murid, dan berkata, Petrus, dengarkan kalimatku. Sebelum ayam berkokok, engkau 3 kali menyangkal aku. Ternyata saudara betul, di Taman Getsemani ditangkap, Petrus agak syok. Karena guru hanya menyerahkan diri dan tidak melawan. Padahal dia sudah menunjukkan perlawanan. Dengan memenggal telinga hamba imam. Tetapi yang kedua kemudian menjadi lebih menarik lagi saudara. Karena Yesus kemudian digambarkan dengan sikap yang berbeda. Karena dia menyerahkan dirinya. Petrus makin bingung dan mulai kecewa. Dalam kekecewanya dia merasa apa yang akan dilakukan Tuhan? Harusnya berjuang, mengapa seperti ini? Ia kecewa. Karena perjuangan itu tidak seperti yang dibayangkannya. Oleh karena itu ketika ada orang berkata engkau mengenal dia, dia menyangkalnya. Ternyata betul, terguncanglah Petrus. Beruntung. Yesus mati, bangkit. Yesus memanggil Petrus. Petrus tidak boleh kembali ke Tiberias. Petrus tidak layak ada di Tiberias. Tiberias itu bukan tempat yang baik. Itu penjala ikan. Kau sudah jadi penjala manusia. Dan Petrus kembali meninggalkan Tiberias. Itu yang benar. Dan dia pergi. Nah jadi saudara yang kau kasih. Ini menjadi perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana? Di Tiberias Petrus hanya memikirkan tentang ikan, perut. Tapi sekarang Tuhan memanggil dia. Kalau kau cinta aku gembalakanlah domba-dombaku. Hal yang sama terjadi juga pada kita. Hanya saja. Gak akan ada pengulangan. Seperti mati bangkit. Lalu Petrus punya kesempatan manis. Tuhan menyatakan kasih pada dia. Kalau kita sudah terakhir. Karena itu jangan sampai engkau terguncang. Yesus sendiri sudah ngomong. Tentang hari-hari terakhir itu. Dia bicara. Bahwa ada tanda-tanda umum. Bukan khusus. Adanya gempa. Kelaparan. Dan jangan lupa. Gempa dari dulu sampai sekarang terus terjadi. Kelaparan dari dulu sampai sekarang terjadi. Zaman Abraham pun sudah ada kelaparan. Zaman Yakub pun ada kelaparan. Ada keributan sosial politik. Perang sana sini. Dulu sampai sekarang perang terus. Ada degradasi moral. Manusia makin jahat. Itu memang fakta. Dan ada penyesatan. Di mana ajaran dijungkir balikan. Dengan mudah kita melihatnya. Seperti yang saya katakan tadi. Banyak orang berbicara atas nama firman Tuhan. Tapi berbicara apa yang dia mau. Dan bukan kebenaran yang sesungguhnya.
Jadi kita kan sudah lihat semua fakta-fakta itu. Betapa itu menyedihkan dalam kehidupan ini. Betapa semua itu mengerikan dan itu terjadi. Padahal semestinya tidak boleh. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari semua kita melihat, dari semua kita belajar, dari semua kita mengerti, bukan? Apapun yang terjadi dengan kedatangan Kristus, semua gambaran, paralel peristiwa ada di dalam Alkitab. Apalagi yang kurang? Kenapa pergi ke sana ke sini? Cuman satu saya jawab. Karena tidak mau membaca Alkitab. Tapi rasa tahu banget Alkitab. Ini akibatnya kalau orang tidak banyak belajar, tapi banyak bicara. Akibatnya jadi tahu. Tapi kalau kita banyak belajar, sedikit bicara, mulai renung, pasti tepat kata-katanya. Tepat ajarannya. Nah itulah yang diperlukan kerendahan hati dari kita. Kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tuhanlah Tuhan yang hidup. Karena itu mari kita menaklukkan diri kita kepada kehendaknya. Supaya kita boleh hidup di dalam Dia, melakukan apa yang Dia mau. Sehingga hidup kita sungguh berkenan kepadanya untuk puji hormat bagi namanya. Itulah yang semestinya. Itulah yang seharusnya. Jadi kembali. Ada yang Yesus tidak tahu? Ada. Tapi awas. Dia tidak tahu bukan karena tidak berdaya. Dia tidak tahu bukan karena dia tidak maha tahu. Tapi karena dia rela. Dari yang maha tahu jadi tidak tahu. Semuanya. Hebat ya. Dia rela menanggalkan keperkasaannya. Adakah orang seperti itu di dunia ini? Jelas tidak. Karena kita selalu merasa diri kita hebat. Merasa diri kita tahu padahal tidak tahu. Saya pikir itu akan menjadi kengerian yang luar biasa, bukan? Dan kita bisa melihat contoh di sekitar kita. Bagaimana itu terjadi. Bahkan Yesus ketika meninggal, Dia berkata, aku akan ditangkap dan dianiaya. Untuk wilayah itu. Menjadi wilayah kedekatan dengan Tuhan yang Dia tahu. Tetapi soal kedatangan kedua kali, tidak. Itu menjadi misteri surga. Tapi tahukah Yesus kapan Dia akan datang kembali? Sekarang, ya tahulah orang Dia sudah kembali ke surga kok. Dia kembali ke hakikatnya. Allah yang tidak terbatas. Kapan Dia akan datang? Tunggu. Itu pengharapan kita. Tapi pasti. Biarlah Tuhan menolong kita menemukan kesejatian kebenaran dalam hidup kita. Dan kita tidak terombang-ambing oleh berbagai ajaran salah di sekitar kita. Semoga saudara menjadi Kristen yang teruji, teguh dalam hidup ini. Suka kebenaran yang murni. Dan tidak suka melacurkan diri untuk kebenaran-kebenaran yang bersifat sensasi. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kebenaran firman yang ajaib menopang kami dalam hidup ini. Supaya terus berjalan di jalan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup kami menyenangkan Tuhan. Dan di dalam kepercayaan kami kepada Kristus, kami belajar taat kepada Alkitab. Tak mau mencerna seenaknya, apalagi berkata-kata dalam sensasi belaka. Tapi biarlah kami menaklukkan diri pada kebenaran yang penuh dan menjadi hamba-Mu yang seutuhnya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.